Kejaksaan Agung kembali mengebrak dengan menetapkan 4 orang hakim sebagai tersangka dalam kasus suap pengaturan putusan lepas atau onsleg dalam perkara korupsi minyak goreng yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keempatnya adalah Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuriyanta serta 3 anggota majelis hakim, yaitu Juyamto sebagai Ketua Majelis, Agam Syarif Baharudin sebagai anggota, dan Ali Muhtarom sebagai hakim ad hoc. Dijeratnya keempat hakim tersebut makin menambah noda hitam penegakan hukum di tanah air. Bagaimana bisa profesi yang disebut-sebut sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan, tapi justru memperdayainya? Sebelum mereka ada sederet hakim yang juga tega menggadaikan integrasinya dengan menerima suap dari pihak yang berperkara dengan nilai suap puluhan miliar. Hakim pertama Muhammad Arif Nuriyanta yang menjadi tersangka kasus suap minyak goreng ini berpangkat pembina utama muda golongan 4C. Lulusan magister itu terakhir menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan sejak November 2024. Adapun Juyamto merupakan hakim tingkat pertama yang kini bertugas di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Juyamto adalah hakim bergelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo atau FHUNS. Hakim tersangka kasus suap ketiga Agam Syarif yang juga merupakan lulusan Magister FHUNS pernah bertugas selama 5 tahun di Semarang. Sebelum dimutasi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2021 hingga saat ini. Tersangka keempat adalah Ali Muhtarom dengan jabatan terakhir sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, Ari Nuriyanta berperan aktif agar majelis hakim memberikan vonis lepas terhadap para terdakwa. Arif Nuriyanta dan 3 hakim lainnya bersama Marcella Santoso dan Arianto selaku pengacara, serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan disebut melakukan persekongkolan jahat pada kasus korupsi minyak goreng. Marcella Santoso dan Arianto diketahui merupakan pengacara 3 terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Total ada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng ini, mulai dari Permata Hijau Group, Wilmal Group, dan Musimas Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini lalu memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi itu pada 19 Maret 2025. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, Jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmal Group sebesar 11,8 triliun rupiah, dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun rupiah kepada Musimas Group. Dalam proses menggarap putusan, Wahyu Gunawan atau WG yang saat itu menjadi panitera di PN Jakarta Pusat merupakan orang kepercayaan dari Arif Nuriyanta. Sebelum sidang dimulai, WG lah yang kemudian terhubung dengan pengacara korporasi Arianto dan Marcella Santoso, yang diduga menjadi pihak yang memberikan suap senilai 60 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan melalui WG. WG kemudian menyerahkan uang panas itu kepada Ketua Arif dalam bentuk dolar Amerika. Setelah uang 60 miliar rupiah diterima, Qohar mengatakan M. Arif Nuriyanta langsung menunjuk 3 orang hakim sebagai majelis hakim dalam perkara tersebut. Ketiga hakim secara bertahap menerima sejumlah uang dari Ketua Arif, mulai dari total 4,5 miliar rupiah. Dan berikutnya ketiga hakim juga menerima uang dengan besaran berbeda dengan nilai total mencapai 18 miliar rupiah. Pada Oktober 2013, KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Dalam persidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan Akil terbukti menerima sejumlah suap terkait penanganan sengketa di berbagai daerah, dengan nilai total suap mencapai ratusan miliar. Kasus korupsi Akil merupakan salah satu skandal terbesar sepanjang sejarah peradilan Indonesia, yang melibatkan hakim sekaligus Ketua MK. Akil kemudian dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pilkada dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Majelis Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Akil saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Juni 2014. Sama seperti Akil Mohtar, mantan Hakim MK Patrialis Akbar juga terciduk dalam OTT KPK pada Januari 2017.
Saat diciduk di Mall Grand Indonesia atau GI bersama seorang wanita, KPK mengamankan uang 20.000 US dollar dan 200.000 dolar Singapura dari tangan Patrialis. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukaan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara yang ditanganinya. Mantan Menteri Hukum dan HAM era SBY itu lalu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap uji material Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Newawi Pamalango di Pengadilan Tipikor Jakarta, Patrialis dijatuhi vonis 8 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Patrialis Akbar terbukti menerima 10.000 dolar Amerika Serikat dari pengusaha Basuki Hariman. Uang tersebut disebutkan hakim untuk biaya umroh Patrialis. Vonis Patrialis Akbar ini lebih rendah 4,5 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ex-Hakim Sudrajat Dimyati terjerat OTT KPK pada September 2022. Ia diduga terlibat suap perkara kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inti Dana di MA. Dari hasil gelar perkara, KPK kemudian menetapkan Sudrajat sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya, termasuk 2 orang pemberi suap yakni pengacara penggugat Yosep Parera dan Eko Suparno. Yosep dan Eko diduga memberikan uang sebesar 2,2 miliar rupiah ke Panitra MA. PNS Kepanitraan MA Desi Yustria lantas membagi-bagikan uang tersebut untuk sejumlah pihak yang terlibat perkara ini. Sudrajat sendiri disebut menerima dana hingga 800 juta rupiah. Pada Mei 2023, Sudrajat Dimyati dihukum 8 tahun penjara. Dia juga dijatuhi hukuman denda sebanyak 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan mantan Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung itu terbukti menerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Vonis terhadap Sudrajat ini diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yakni 13 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Sudrajat membayar uang pengganti sebanyak 80.000 dolar Singapura, namun tidak dikabulkan oleh hakim. Sama seperti Sudrajat Dimyati, Gazalba terjerat kasus suap saat menangani perseteruan internal KSP Inti Dana awal 2022. Sebagai tersangka suap, Gazalba divonis pidana hukuman penjara selama 11 tahun atas tindakannya. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jawa Barat menilai Gazalba tidak terbukti menerima suap. Dia pun lolos dari jerat hukum bahkan setelah diajukan Jaksa KPK di tingkat kasasi. Pada Mei 2024, Gazalba Saleh kembali didakwa melakukan TPPU sebesar 62,8 miliar rupiah dan menerima gratifikasi senilai 37 miliar rupiah dari terpidana kasus mega pungli di Pelabuhan Samarinda, Jafar Abdul Ghaffar pada 2020. Namun tuntutan Jaksa KPK kembali mentah saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi atau nota keberatan Gazalba dalam perkara tersebut. Ia pun kembali bebas. Atas putusan tersebut, KPK melayangkan perlawanan atau verzet kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hasilnya, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Tipikor untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang menjerat Gazalba. Ini berarti Pengadilan Tipikor harus kembali memeriksa perkara penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Hakim Agung Gazalba Saleh. Pengadilan Tipikor Jakarta pada akhirnya memperberat hukuman Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam kasus terkait. Terdakwa Gazalba divonis penjara selama 12 tahun. Gazalba tetap divonis membayar denda 500 juta rupiah subsidiar kurungan 4 bulan. Majelis Hakim tingkat banding menilai Gazalba Saleh dan pengacara bernama Ahmad Riyad terbukti menerima gratifikasi berupa uang senilai 650 juta rupiah. Dari total uang tersebut, Gazalba Saleh menerima bagian sejumlah 500 juta rupiah. Uang gratifikasi itu berhubungan dengan pengurusan perkara kasasi pemilik usaha dagang logam Jaya Jawa Hirul Fuad yang mengalami permasalahan hukum mengenai pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada 2017. Kasus suap selanjutnya menyeret nama mantan Hakim Justisial Mahkamah Agung Edi Wibowo yang secara resmi diumumkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan oleh KPK pada Desember 2022.
KPK menyatakan Edi menerima suap sejumlah 3,7 miliar rupiah terkait dengan penanganan perkara di MA. Ketua KPK Firly Bahuri saat itu menjelaskan perkara yang terlibat dalam penerimaan suap oleh Edi Wibowo adalah pengurus kasasi atas putusan Paili terhadap Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar. Awal mula kasus ini dari penundaan tertundanya kewajiban pembayaran utang oleh PT Mulya Husada Jaya. Edi dihukum 3 tahun penjara di tingkat kasasi setelah sebelumnya sempat divonis 4,5 tahun dan 6 tahun di tingkat pertama dan saat banding. Sejak Januari hingga April 2025 saja sudah ada 7 hakim yang telah diamankan karena diduga terlibat kasus suap untuk mengubah putusan pengadilan. Mengapa sang wakil Tuhan tersebut masih banyak yang tergoda dengan iming-iming harta? Atas fenomena tersebut, Kejaksaan Agung meminta masyarakat tidak skeptis dengan institusi penegak hukum. Itu disebabkan perbuatan 4 hakim terbaru yang terjerat kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil atau CPO. Menurut Kejagung, perbuatan mereka tidak ada kaitannya dengan institusi. Harley menekankan perbuatan itu lebih kepada personel sebab Kops Adiaksa meyakini bahwa di semua lembaga aparat penegak hukum bahwa sistem pengawasan itu sudah dilakukan secara sangat ketat. Nah, menurut kalian masihkah ada harapan bagi penegakan hukum yang adil di negeri kita?